Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Harapannya kalian semua selalu baik dalam lindungan Tuhan. Hari ini, saya akan berbagi informasi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Apakah itu? Tahukah kalian bahwa bullying saat ini menjadi salah satu topik hangat yang dibicarakan di kalangan masyarakat. Setiap tahun, selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku peserta didik yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang kali dengan niat untuk menyakiti korban. Lalu, apa itu bullying? Kata bullying berasal dari bahasa Inggris bully yang berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Kusender tahun 2016, perilaku bullying adalah sebuah situasi terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pihak yang kuat, menekan, memojokkan, melecehkan, menyakiti seseorang yang dianggap lemah dengan sengaja dan berulang-ulang kali. Dari definisi dapat kita simpulkan bahwa bullying merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi bagian dari kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang lain, dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti korban. Sekarang, tahukah kalian bahwa bullying sangat dekat dengan kita? Kira-kira teman-teman berada di posisi yang mana? Apakah sebagai korban bullying ataukah sebagai pelaku bullying? Tahukah kalian bahwa bullying itu terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullying. Yang pertama, bullying fisik merupakan kekerasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik, seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang, seperti pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Yang kedua, bullying verbal merupakan kekerasan yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Kekerasan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, mengancam, memfitnah, memberikan kritikan kejam, serta gosip. Yang ketiga, bullying relasional adalah pelemahan harga diri si korban seperti pengabaian, pengucilan, cibiran, atau segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Yang keempat, cyberbullying. Segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Mari kita lihat penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama adalah penampilan fisik. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, seperti memiliki kulit hitam, rambut keriting, badan gemuk, maka pelaku dapat menjadikannya sebagai bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Yang kedua, terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Dan yang ketiga adalah terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Yang berikut, mari kita lihat penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama, memiliki masalah pribadi dan atau sering mendapatkan perlakuan kasar dari pihak lain. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying dan balas dendam. Yang ketiga adalah mencari perhatian dan ingin diakui. Yang berikutnya adalah pengaruh tayangan televisi yang negatif. Ada juga yang ingin dikenal dan hanya ikut-ikutan saja. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bullying. Yang pertama, mengalami gangguan psikologis, di mana korban akan merasa cemas dan kesepian. Yang kedua, konsep diri korban bullying menjadi lebih negatif karena korban merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, korban bullying merasakan stres, depresi, benci terhadap pelaku, dendam, ingin keluar dari sekolah, malu, tertekan, dan merasa terancam. Keempat, menggunakan obat-obat terlarang atau alkohol. Yang kelima, membenci lingkungan sosialnya. Yang keenam, korban akan merasa rendah diri dan tidak berharga. Yang ketujuh, mengalami cacat fisik permanen. Yang kedelapan, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian. Yang kesembilan, keinginan untuk bunuh diri.
Berikut saya bagikan 5 langkah jika kamu melihat bullying. Yang pertama, tetap percaya diri dan hadapi bullying dengan berani. Yang kedua, simpan semua bukti tindakan bullying yang bisa kamu laporkan kepada orang tua, guru, atau penegak hukum. Yang ketiga, berbicaralah dan laporkanlah. Yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Dan yang kelima, tetap berpikir positif ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.